Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan teknologi sediaan liquid dan semi solid ya. Setelah kemarin kita bahas tentang preformulasi, bahan aktif dan eksipien, kita sekarang coba masuk ke bentuk sediaan ya. Pembahasan di minggu ini akan kita fokuskan pada bentuk sediaan larutan dan eliksir. Sebelumnya kita lihat dulu ya, definisi larutan sendiri berdasarkan kompendial atau berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 ya yang terbaru. Jadi, menurut Farmakope Indonesia edisi 6, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Jadi kuncinya terlarut ya. Jadi dia itu terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau dalam campuran pelarut yang saling bercampur. Kuncinya adalah dia terlarut dan terdispersi secara molekuler. Ya, terdispersi secara molekuler tuh jadi homogen gitu ya penampakannya. Nah, kemudian larutan sendiri umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis yang lebih baik. Karena tadi ya molekulnya itu terdispersi secara molekuler dan merata kalau di larutan ya. Kemudian semua larutan untuk semua ya, terutama yang mengandung pelarut yang mudah menguap itu perlu kita gunakan wadah tertutup rapat dan terhindar dari panas berlebih. Selain itu perlu kita perhatikan juga jika memang zat aktif mengalami degradasi secara fotokimia atau terpengaruh oleh cahaya gitu ya. Itu kita wajib atau kita perlu untuk mempertimbangkan penggunaan wadah tahan cahaya. Seperti itu. Nah, berikut penggolongan larutan gitu ya. Dari Farmakope juga saya ambil berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan cara pemberiannya dan yang kedua berdasarkan sistem pelarut dan zat terlarut ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan cara pemberian itu ada larutan oral dan ada larutan topikal, ada larutan parenteral, larutan otik dan larutan optalmik. Yang akan kita bahas hanya larutan oral dan larutan topikal saja. Untuk larutan parenteral, larutan otik, larutan optalmik akan kita bahas di kuliah teknologi steril. Ya. Nah, berdasarkan sistem pelarut, dia bisa kita golongkan menjadi spirit, tinctur, dan larutan air. Kalau ingin mengetahui apa itu spirit, apa itu tinctur, apa itu larutan air, bedanya apa, silahkan kalian cek ke Farmakope Indonesia edisi 6. Di situ ada jelas. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke larutan oral. Ya. Larutan oral ini adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Jadi tadi, dia tujuannya untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat yang terlarut gitu ya, dengan atau tanpa eksipien. Baik itu di dalam pelarut air atau pelarut yang merupakan campuran kosolven dengan air. Jelas ya? Nah, kadang-kadang di sehari-hari kita sering menemukan istilah sirup gitu. Sebenarnya sirup tuh apa sih? Kalau menurut definisi di Farmakope, sirup itu adalah larutan oral juga, tapi dia mengandung sukrosa atau gula lain dalam kadar yang tinggi. Ya, di beberapa Farmakope terdahulu itu dinyatakan dia tidak kurang dari 64% gitu ya gulanya dan tidak lebih dari 66. Jadi kira-kira sirupus simplex lah 65% gitu atau mengandung sirupus simplex seperti itu. Nah, penggunaan istilah sirup juga sebenarnya kita gunakan untuk sediaan cair lain gitu ya yang biasanya dibuat dengan pengental dan pemanis termasuk suspensi oral. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada sediaannya berupa suspensi oral tapi kita bilangnya sirup gitu.
Ada sirup ibuprofen nggak sih? Padahal dia suspensi. Tapi ya nggak salah seperti itu ya. Lalu banyak larutan oral juga yang mengandung etanol sebagai kosolven. Nah, kalau memang larutannya itu mengandung etanol sebagai kosolven atau pelarut campur, maka kita nyatakan sebagai eliksir. Ya, nanti kita lihat eliksir itu seperti apa. Nah, bedanya dengan larutan topikal apa? Larutan topikal ini adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali mengandung pelarut lain juga, seperti etanol dan poliol gitu ya, senyawa-senyawa poliol. Tujuannya jelas untuk penggunaan topikal pada kulit. Nah, kita sering temukan istilah losio. Ya, itu bisa bisa digunakan untuk bentuk sediaan larutan atau untuk suspensi juga bisa gitu ya, yang memang digunakan secara topikal, bukan oral. Nah, tapi ada kasus khusus gitu ya, ada pengecualian untuk larutan-larutan anestesi misalnya di dokter gigi gitu ya, biasanya menggunakan lidokain untuk anestesi. Itu kan disemprot atau diaplikasikan ke mukosa mulut gitu, permukaan mukosa mulut. Itu tidak disebut oral aja, tapi tidak disebut topikal aja gitu. Jadi, sebutannya di monografi itu adalah larutan lidokain oral topikal. Karena secara, disebut oral karena dia masuk mulut juga, tapi topikal karena dia di permukaan mukosa mulut juga gitu ya. Nah, larutan sendiri, baik itu yang oral atau topikal, sebenarnya merupakan sistem satu fase. Jadi kebayang kalau satu fase itu antara zat terlarut dengan pelarut gitu ya, itu menyatu. Tadi terdispersi secara molekuler, udah nggak bisa dibedakan mana zat aktifnya, mana pelarutnya, karena sudah bersatu dalam satu sistem yang sama gitu. Sehingga kita harus memperhatikan beberapa hal berikut gitu ya, agar tercapai sistem satu fase tadi. Ya, pertama kelarutannya kita harus perhatikan. Kedua, kestabilan zat aktif dalam larutannya seperti apa. Jangan sampai kita buat larutan tapi ternyata dia tidak stabil gitu di dalam air. Nah, lalu dosis takarannya seperti apa? Karena tidak mungkin dosisnya bisa kita buat larutan kalau dosisnya terlalu tinggi gitu, melebihi kelarutannya. Itu kan malah menjadi masalah ya. Dan penyimpanannya bagaimana? Umumnya larutan sebenarnya ini memiliki apa ya, jaminan keseragaman dosis gitu dan ketelitian yang baik. Jika larutan tersebut misalnya mau kita encerkan atau mau kita campur, itu relatif lebih homogen kan ya dia, jadi lebih terjamin secara keseragaman dosis. Ini beberapa monografi sediaan larutan yang baru gitu ya di Farmakope Indonesia 6. Jadi ada beberapa, ada larutan oral haloperidol, larutan oral zinc sulfat, larutan oral zinc asetat, larutan oral salbutamol, dan larutan laktulosa. Dan masih ada beberapa, sepertinya silakan kalian cek langsung di Farmakope Indonesia. Nih, formula baku untuk larutan secara umum seperti ini. Jadi suatu sediaan atau bentuk sediaan larutan itu apa aja yang harus ada di dalam formulanya gitu. Yang pertama zat aktif, jelas ya. Kita mau melarutkan apa kalau zat aktifnya tidak ada, kalau obatnya tidak ada. Yang kedua pelarut, itu juga jelas karena namanya larutan dia butuh pelarut gitu ya atau pembawa. Lalu kalau untuk tujuan oral kita butuh pemanis, butuh pengental juga, dan butuh anti cap locking agent biasanya untuk dosis ganda ya. Pengawet juga butuh. Kenapa? Karena namanya larutan menggunakan pembawa berupa air pasti menimbulkan atau membuka peluang untuk mikroorganisme hidup gitu ya. Jadi kita berikan pengawet dalam formulasinya. Kita berikan dapar jika memang diperlukan gitu ya, pembasah, solubilizer gitu. Antioksidan kalau memang dia mudah teroksidasi gitu ya. Flavoring agent kalau memang dia butuh peningkatan penampilan gitu. Lalu pewarna seperti itu. Tapi yang pasti
zat aktifnya harus larut dalam pembawa atau pelarut. Itu salah satu syaratan dari larutan, gitu ya, titik kritis. Nah, selanjutnya eliksir. Kalau kita berbicara eliksir, ini tidak akan terlepas dari konsep kosolvensi dan dari proses dari proses kosolvensi dan kosolven gitu. Kalau kosolven itu adalah pelarut campurnya, kalau kosolvensi itu peristiwanya. Jadi kalau kosolvensi ini peristiwa di mana zat aktif nih dia justru lebih larut dalam pelarut campurnya dibanding dalam pelarut tunggalnya. Misalnya paracetamol, dia lebih larut di dalam campuran etanol, air dan propilen glikol misal ya, dibanding dalam air sendiri atau dalam etanol sendiri. Nah, itu yang dinamakan proses kosolvensi. Gitu. Kalau kosolven sendiri itu apa? Kosolven sendiri itu adalah pelarut campurnya. Kalau dalam kasus tadi berarti air, etanol, sama propilen glikolnya, gitu ya. Nah, prinsipnya apa yang terjadi di kosolvensi ini? Jadi prinsipnya adalah nilai konstanta dielektriknya dari pelarut campur ini akan mendekati nilai konstanta dielektrik dari zat aktif. Jadi kebayang ya kalau nilai konstanta zat terlarut dengan pelarut campur atau pelarutnya ya itu sama, itu meningkatkan kelarutannya gitu. Jadi tadi kelarutan akan lebih tinggi dalam pelarut campur. Nah, seperti itu ya, jelas ya prinsip kosolvensi jelas seperti itu. Jadi mencoba mendekati nilai konstanta dielektriknya gitu. Nilai konstanta dielektrik dari zat aktif ini berapa? Kita coba buat pelarut campur yang mendekati nilai konstanta dielektriknya. Seperti itu ya. Nah, penggunaan pelarut campur ini kita harus perhatikan juga kelarutan ya. Kelarutan maksimum di masing-masing pelarut itu berapa. Kemudian agak-agak sulit juga mungkin ya sediaan di pasaran juga udah agak sedikit ya eliksir ini. Dia karena apa? Kebanyakan pelarut non air ini punya kekurangan atau punya keterbatasan dari segi toksisitas dan iritasi. Sehingga agak sulit sebenarnya kita menemukan suatu pelarut campur yang baik gitu ya atau yang memenuhi syarat gitu. Yang penting diperhatikan juga saat kita membuat eliksir atau saat kita mencoba untuk membuat pelarut campur gitu ya, itu konsentrasi maksimum komponen pelarut campurnya yang masih diperbolehkan itu berapa. Jadi jangan sampai kita buat pelarut campur 90%-nya itu etanol misalnya. Airnya 10% aja cukup. Mungkin secara matematis, secara farmasi, secara kelarutan itu bisa meningkatkan kelarutan. Tapi apakah itu acceptable gitu untuk tubuh manusia yang akan mengkonsumsinya? Apakah itu dapat ditoleransi oleh tubuh kita? Seperti itu, ya. Jadi perhatikan konsentrasi maksimum komponen pelarutnya yang diperbolehkan. Jelas ya? Nah, tadi untuk memperkirakan kelarutan suatu zat dalam pelarut campur harus dilihat dari nilai konstanta dielektrik. Ya, jadi konstanta dielektrik ini kalau dalam eliksir, dalam pelarut campur benar-benar memegang peranan penting. Ya, tanpa konstanta dielektrik kita bingung gitu mau ngapain dengan eliksir ini. Seperti itu. Nah, pelarut campur yang ideal itu biasanya memiliki nilai KD di antara 25 sampai 80 gitu ya. Terus banyak juga yang dipakai di farmasi itu ya air, alkohol gitu ya, meskipun alkohol terbatas penggunaannya, ada batasnya. Atau pelarut-pelarut lain yang sesuai seperti golongan poliol gitu ya, gliserin dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menentukan konstanta dielektrik pelarut campur? Intinya kita harus membuat
atau menjumlahkan fraksi dari konstanta dielektrik masing-masing pelarut. Jadi misalnya etanol berkontribusi sebanyak A% dengan nilai konstanta dielektrik 25,7, gliserol B% dengan nilai 43,0 gitu ya, dan seterusnya. Ini berapa total keseluruhan konstanta dielektrik campuran ini? Campuran ini memiliki konstanta dielektrik sebanyak 25,7/100 kali A. Misalnya dia cuma 5% gitu ya, 25,7/100 kali 5. Dan seterusnya, dikalikan dengan persentase volume pelarut campur tersebut terhadap keseluruhan volume pelarut campur. Ya. Ini ada beberapa nilai konstanta dielektrik untuk zat aktif gitu ya, silakan dilihat. Pada dasarnya bisa kita cari di pustaka. Juga ada untuk beberapa pelarut. Formula baku eliksir. Jadi kalau tadi di larutan kita butuh, intinya kita butuh zat aktif dan pembawa atau pelarut gitu ya, baru bahan tambahan. Kalau di sini intinya kita butuh zat aktif, pelarut utama, dan pelarut tambahannya sebagai pelarut campur nantinya. Ya. Jadi ingat, yang membedakan di sini adalah pelarutnya. Di sini kita pakai di eliksir ya, di eliksir kita pakai pelarut campur. Ini untuk beberapa bahan pembantu atau eksipien yang sering dipakai di larutan gitu ya, baik itu eliksir, baik itu larutan oral, dan lain sebagainya. Ada pembawa pasti pemanis, anti cap locking agent, karena biasanya larutan oral ini adalah dosis ganda ya, multiple dose gitu. Jadi butuh anti cap locking agent. Flavoring agent, pewarna, pengawet, dapar, dan antioksidan. Kita lihat nanti satu persatu. Pembawa ini yang paling umum digunakan air pasti ya, bisa juga kita gunakan pelarut campur atau kosolven. Yang penting prinsipnya untuk pembawa atau pelarut ini adalah pelarutnya harus dapat melarutkan obatnya, atau obatnya itu memiliki kelarutan yang baik dalam pembawa ya, atau dalam pelarut. Kemudian pemanis. Pemanis ini biasanya untuk mengkompensasi rasa ya. Misalkan memang di pemberian kita tahu rasanya misalnya pahit gitu ya. Kita kompensasi dengan penambahan pemanis gitu ya, agar meningkatkan penerimaan pasien. Jadi pemanis yang sering digunakan itu glukosa, sukrosa, sirup, dan madu, serta beberapa jenis pemanis sintetik gitu ya. Sukrosa sendiri biasanya dikombinasikan ya, baik itu dengan sorbitol, dengan gliserin, atau dengan senyawa poliol lainnya. Tujuannya apa? Biasanya untuk mengurangi terjadinya kristal gula dalam penyimpanan. Kalau pakai sorbitol tuh biasanya jatuhnya jadi lebih jernih sih. Nah, tapi penggunaan yang perlu diingat, penggunaan pemanis sintetik seperti aspartam, natrium sakarin, kalsium sakarin gitu ya, itu memberikan aftertaste yang tidak nyaman, seperti rasa pahit gitu. Setelah habis, biasanya ada rasa pahit di akhirnya. Makanya beberapa penggunaan pemanis sintetik ini sering digabungkan dengan penggunaan gula biasa, ya. Kemudian ada anti cap locking agent. Jadi cap locking itu mungkin terjadi pada botol, pada leher botol di sediaan sirup atau larutan gitu. Karena kebanyakan sirup atau kebanyakan larutan itu adalah sirup ya, yang mengandung gula. Gula pada leher botol itu memungkinkan terjadinya kristalisasi gula. Nah, sehingga kita penting nih nambahin eksipien yang tujuannya untuk anti cap locking gitu ya. Nah, umumnya yang digunakan adalah alkohol polihidrik, kayak sorbitol, gliserol, propilen glikol. Itu adalah alkohol polihidrik gitu ya, meskipun sebenarnya bisa dipakai sebagai pemanis juga, tapi dia punya fungsi sebagai anti cap locking juga ya. Dapat juga kita tambahkan sirup inversi. Ya, jadi dia campuran gitu ya, glukosa sama fruktosa.
ya. Yang paling banyak digunakan itu biasanya sorbitol di konsentrasi 15 sampai 30%. Kemudian flavoring agent, tujuannya tadi untuk menutupi rasa yang tidak nyaman atau tidak enak dan, meningkatkan penerimaan pasien gitu ya. Biasanya kan sirup atau larutan itu dibuat untuk pasien anak-anak ya, yang agak kesulitan menelan tablet misalnya. Sehingga kita perlu, berikan juga bahan yang bisa meningkatkan penerimaan pasien atau penerimaan anak-anak, salah satunya flavoring agent. Konsentrasi yang digunakannya biasanya secukupnya aja gitu ya. Selain itu kita perlu perhatikan juga stabilitas dari flavoring agent-nya dan konsentrasi terhadap pembawa. Ya. Nah, ini ada beberapa, flavoring agent dengan rasa yang diberikannya. Jadi kalau misalkan pengen rasa manis, bisa kita pilih flavoring agent itu yang buah-buahan atau vanila dan lain sebagainya. Kalau asam mungkin bisa kita pilih flavoring agent yang, rasanya raspberry, citrus, dan lain sebagainya. Kemudian pewarna. Pewarna ini kita tambahkan kalau memang, kita ada kebutuhan meningkatkan penampilan aja gitu ya. Biasanya untuk pasien anak-anak, kalau untuk pasien orang tua biasanya alami aja gitu. Tergantung dia warnanya apa, ya sudah gitu. Tidak perlu kita tambahkan pewarna untuk meningkatkan penerimaan. Biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya zat warna yang ditambahkan ini harus disesuaikan dengan flavoring agent apa dalam sediaan tersebut. Karena agar selaras gitu ya, misalkan ya citrus kan rasa-rasa asam, rasa jeruk itu mungkin kita baiknya tambahkan kuning atau orange gitu. Atau misalnya yang manis kita tambahkan flavoring agent yang warna pink atau merah seperti itu ya. Syaratnya sama, standar gitu ya, dia harus non toksik, harus non iritan dan kompatibel dengan zat aktif dan zat tambahan lainnya ya. Ingat, jadi kompatibilitas itu penting ya. Beberapa zat warna yang diizinkan itu silakan kalian mengacu pada regulasi di masing-masing daerah, maksudnya di masing-masing negara gitu ya. Untuk obat oral ini biasanya untuk sediaan farmasi itu yang punya nomor FD dan C dan E100 sampai 180. Tapi cek lagi, biasanya ada pembaharuan terkait regulasi pewarna yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian pengawet tadi karena sediaan larutan base-nya adalah air gitu ya, sehingga potensi untuk menumbuhkan mikroorganismenya cukup tinggi gitu, cukup memiliki potensi. Maka penting untuk kita tambahkan pengawet. Beberapa pengawet yang sering dipakai seperti asam dan garam benzoat gitu ya untuk larutan, metilparaben, asam dan garam sorbat seperti itu ya. Metilparaben, propilparaben itu sering dipakai. Tapi hati-hati jangan kita gunakan pengawet yang dilarang untuk sediaan oral pada sediaan oral ya, karena mungkin bisa mengiritasi saluran cerna dan lain sebagainya, sehingga penting untuk kita memperhatikan peruntukannya ya. Di HOPE biasanya ada ya peruntukannya, atau kita lihat juga di regulasi masing-masing bahan di daerah gitu ya, maksudnya di negara yang berlaku. Nah, kemudian dapar. Dapar ini tidak semua sediaan harus menggunakan dapar ya, tergantung kondisi itu. Kondisinya kondisi apa? Kondisi stabilitas. Baik itu stabilitas zat aktif maupun stabilitas sediaan. Jadi misalnya stabilitas terhadap pH-nya itu berada pada rentang yang sempit, maka baiknya kita tambahkan dapar. Kenapa? Agar dia bisa bertahan pada rentang yang sempit tersebut. Karena fungsi dapar sendiri itu adalah mempertahankan pH gitu ya. Kalau misalnya ada penambahan asam atau penambahan basa. Jadi relatif tidak terganggu pH-nya. Karena kebayangkannya saat suatu sediaan itu masuk, dia berkontak dengan saluran cerna, misalnya usus gitu. Itu pH-nya sudah beda gitu ya. Atau lambung itu pH-nya sudah beda.
misalnya bahan kita rentangnya kecil dan tidak ada pada rentang pH usus maupun lambung gitu, itu baiknya kita dapar ya, dan stabilitasnya rendah itu baiknya kita dapar. Seperti itu. Beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan dalam memilih dapar. Yang pertama kompatibilitas, dia harus inert juga, tidak boleh toksik ya. Kapasitas daparnya harus cukup gitu dalam range pH yang ditarget atau diinginkan. Jadi kita lihat dia memiliki kapasitas daparnya berapa gitu, dengan komposisi harus berapa antara asam dengan garamnya ya, karena kan dapar ini bahannya itu dari asam sama garamnya, atau asam lemah ya, asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Itulah dua komponen itu yang akan mempertahankan pH kalau ada atau kalau ketemu suasana yang asam atau basa di luar sediaan ya. Beberapa yang sering digunakan itu karbonat, sitrat, dapar karbonat maksudnya ya, dapar sitrat, dapar glukonat, dapar laktat, dapar fosfat, atau tartrat ya. Ingat kembali mana yang boleh digunakan untuk oral, mana yang tidak boleh digunakan untuk oral. Cek ya. Antioksidan ini kemarin kita sudah coba bahas ya, mekanisme dan lain sebagainya. Intinya untuk bahan obat yang kemungkinan besar akan mengalami oksidasi gitu ya, bereaksi dengan oksigen atau diuraikan dengan oksigen, itu kita berikan antioksidan ya. Reaksi oksidasi ini biasanya diperantarai oleh adanya radikal bebas ya. Radikal bebas, makanya beberapa apa istilahnya mekanismenya itu ada yang bereaksi dengan radikal bebasnya juga seperti itu ya. Nah, antioksidan yang umum digunakan dalam larutan air itu biasanya senyawa sulfit ya. Asam askorbat juga bisa dipakai tapi dia sinergis, jadi harus ditambahkan dengan antioksidan lain ya. Asam sitrat bisa digunakan juga, natrium metabisulfit, natrium sulfit itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk antioksidan. Nah, beberapa evaluasi untuk sediaan larutan dan eliksir gitu ya. Ini evaluasi fisik, evaluasi kimia, dan evaluasi biologi. Maksudnya sengaja saya kelompokkan gitu biar tidak bingung. Jadi kalau misalkan kita melihat mana aja yang termasuk evaluasi fisik, itu yang sifatnya atau prinsip kerjanya memang secara fisik gitu, mengukur fisik dari sediaan, seperti evaluasi sediaan gitu ya, itu organoleptik ya, evaluasi kejernihan, volume terpindahkan, bobot jenis, viskositas. Sedangkan evaluasi kimia adalah yang kaitannya dengan zat aktif atau dengan karakteristik kimiawi gitu, seperti identifikasi zat, seperti kadar, lalu pH, itu kan terkait dengan kimiawinya ya. Lalu untuk evaluasi biologi itu ada uji batas mikroba untuk beberapa sediaan ya. Lalu penetapan potensi antibiotik kalau memang obat kita adalah antibiotik gitu. Dan uji efektivitas pengawet ya. Jadi uji evaluasi ini apa ya, evaluasi untuk sediaan larutan dan eliksir ini banyak gitu ya, dan dikelompokkan menjadi beberapa parameter seperti itu. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.